pop a bottle off of ya, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan kami dari grup 1 kelas KBI akan mempresentasikan mengenai penggunaan RStudio dalam mengolah dan menganalisis data. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Angga Kurniahi, dan Siti Nur Aisyah, dan Rafia. Pada kesempatan kali ini, Rafia sedang dalam berhalangan hadir dan tidak bisa mengikuti pembuatan video penjelasan penggunaan RStudio ini. Nah, mungkin bisa langsung saja. Jadi, pertama itu kita menggunakan simbol-simbol matematika di RStudio. Nah, dan perlu kita kenali dulu bagi bagian dari RStudio ini ada namanya jendela konsol, yang dimana yang di sini itu adalah perintah yang akan kita jalankan. Nah, juga ada environment, jendela environment, yaitu data yang telah kita akan masukkan. Nah, RStudio ini juga bisa sebagai kalkulator, seperti pada penjumlahan, misalkan 8 ditambah 10. Nah, selanjutnya kita tekan enter, maka akan keluar hasilnya. Nah, untuk pengurangan itu tuh dengan simbol yang sama seperti matematika biasanya, yaitu kurang strip 9. Nah, akan nampak hasilnya seperti ini. Nah, untuk operasi kali itu menggunakan tanda bintang atas, seperti misalkan 5 dikali 10. Nah, akan dapat hasilnya 50. Nah, untuk pembagian itu pakai garing atau garis miring. Seperti pada contoh 18 di garis miring atau bagi 6. Nah, akan nampak hasilnya. Dan juga pada RStudio ini juga bisa kita menggunakan variabel. Nah, variabel ini menggunakan tanda strip. Misalkan seperti X kecil dari strip 4. Nah, X kecil strip dari 4 ini menunjukkan bahwa nilai X itu sama dengan 4. Sebenarnya bisa juga dengan X sama dengan 4, tetapi akan lebih sering dan akan lebih banyak ditemukan pada X seperti tanda panah 4 ini. Nah, untuk ujung dari tanda panah ini harus mengarah ke variabel yang kita tunjukkan. Selanjutnya, mungkin saya memasukkan juga nilai variabel lain seperti Z. Nah, atau X, ya, atau Z aja lah. Nah, Z itu saya bikin nilainya itu adalah 6. Nah, setelah itu akan nampak di kolom environment itu value dari X sama dengan 4 dan nilai Z sama dengan 6. Nah, selanjutnya itu adalah kita membuktikan bahwasanya variabel ini bisa tidak masuk ke dalam nilai-nilai tersebut gitu. Misalkan kita tambah X ditambah Z. Nah, 10 berarti X4 Z6, maka hasilnya adalah 10. Nah, atau kita pakai operasi perkalian yang lain. Kali itu tadi bintang atas kali Z. Nah, ini artinya adalah 4 kali 6, berarti 24. Lalu kita juga bisa menggunakan kata, variabelnya berupa kata gitu. Contohnya adalah misalkan pena. Stripnya harus ujung mata panahnya harus berarah ke variabel, yaitu misalkan pena harganya 1000 dan untuk pensil itu harganya 500. Nah, ini nilai variabelnya kita bisa lihat di sini bahwasannya
nilai variabelnya itu ada tercantum di jendela value-nya. Nah, di jendela value ini kan ada nilai pena pensil. Nah, untuk membuktikannya, mungkin kita buktikan dengan pena. Harus saya ngatur jendela dulu. Nah, pena dikali dengan pensil. Oops, pena mungkin ditambah pensil. Nah, akan nampak tulisannya pena tambah pensil 1500. Nah, untuk operasi matematika yang lainnya, yaitu seperti pangkat, kita bisa untuk memangkatkan dengan tanda kutip atau tanda segitiga ke atas gitu. Nah, misalkan dengan 5 pangkat, kan ada tandanya ya. 5 tanda kutip. 5 tanda kutip 2. Nah, berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, selanjutnya itu adalah dengan menggunakan square. Square ini ibaratkan akar gitu. Jadi, misalkan seperti contoh square. Square-nya tulisannya SQRT. SQRT. Nah, kita buka kurung. Habis itu kita masukin. Nah, ini bacanya itu adalah akar dari 100. Nah, akar dari 100 adalah 10. Lalu kita juga bisa menggunakan jika kita tidak tahu simbol atau istilah dalam RStudio ini, kita bisa menggunakan dengan tanda tanya atau pembantu pada kolom help ini. Nah, caranya itu adalah kita tanda tanya. Misalkan kita tidak tahu SQRT ini apa gitu, maka akan tampil atau penjelasan di samping kolom. Nah, di sini. Ada satu lagi simbol enggak, satu tanda tanya. Apa Kak? Oh ya, satu tanda tanya aja Kak. Ya, dia ada 2. Satu tanda tanya sama 2 tanda tanya. RT. Ya Kak, makasih Kak. Jadi SQRT ini adalah kita bisa baca di kolom deskripsi, di kolom help. Itu adalah X computes the absolute value of X, atau SQRT X compute the principal square root of X, akar dari X gitu. Kalau yang 2 ini apa Kak? Halo Kak. Iya, yang angka tadi itu yang keluar itu mah result itu. SQRT search result. Kayak gini Kak. Nah, mungkin bisa kita skip dulu untuk ini. Nah, mungkin kita lanjut untuk variabel dengan penggunaan variabel berkelanjutan. Contohnya adalah seperti tinggi. Oops. Sorry. Nah, tinggi itu kecil sama dengan kita masukkan nilai C di sini, yang artinya nilai C itu adalah nilai combine gitu, combine antara 2 variabel atau 2 huruf. Kita masukkan C. Habis itu kita masukkan beberapa data. Saya ngambil di sini data 5 gitu. Misalkan ada tinggi orang 55, 60, 45,
100, mungkin 100, 160, 145, terus juga ada misalkan 180, terus juga ada 153. Nah, ini kita masukkan data 5 variabel tinggi itu. Nah, di sini juga nampak di kolom environment bahwasanya nilai tinggi itu sudah masuk gitu. Nah, kalau misalkan di tabel itu tuh nilainya 1 baris 5 kolom. Ya. Nah, untuk maksudnya 1 kolom 1 kolom 5 baris ya. Lalu untuk kita juga bisa memasukkan nilai panjang lagi. Panjangnya yaitu atau berat aja lah, berat. Beratnya misalkan ada 40, 70, 55, 56, 80. Oh ya, jangan lupa C tadi dan kurung. Terus untuk ngecek datanya udah masuk di kolom environment, kita tekan enter dan kita cek data kita apakah telah masuk di environment. Nantinya diolah. Nah, ini tinggi ada, berat juga ada. Gitu. Jadi aman. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah kita menggunakan lag atau lag ini berarti banyak data. Gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan lag TH. Misalkan lag TH dari tinggi. Nah, di sini berarti lag-nya itu adalah banyak data tinggi ini ada 5 buah, 5 huruf, 5 variabel. Nah, begitupun juga dengan berat bisa dicontohkan juga. Dan juga kita bisa melihat nilai min dari sini. Nilai min, misalkan saya ngambil dari min dari tinggi. Tutup kurung, buka kurung, tinggi. Nah, maka nilai min-nya ada 158,6. Itu bisa juga diterapkan pada berat nantinya. Lalu kita juga bisa menggunakan max tinggi. Max. Misalkan saya contoh di sini berat lah, berat. Nah, di sini nilai dari maksimum dari nilai berat itu ada 80. Nah, juga bisa kita pakai standar deviasi dengan memasukkan kode SD. Kita masukkan tinggi. Nah, berarti standar deviasi dari tinggi itu adalah 13.12631. Juga kita bisa bikin summary di sini. Summary misalkan dari berat. Nah, ini summary dari berat. Kita bisa cocokkan dengan data. Itu adalah berat. Nah, kita lihat di kolom environment, jendela environment itu minimum yang paling ringan itu ada 40 dan nilai kuartil pertama itu ada 55, nilai mediannya adalah 56, nilai min-nya ada 60,2, nilai kuartil 3-nya adalah 70 dan nilai maksimumnya adalah 80. Lalu selanjutnya adalah untuk menentukan data misalkan saya mencoba dengan data dari tinggi, data 160 ini dia berada ke data nomor berapa gitu. Nah, bisa kita pakai dengan which, yang mana artinya kalau misalkan bahasa Indonesia, yaitu kita ingin mencari which dari tinggi. Nah, kita bisa contoh di sini 145 saja.
Oh ya, maaf, ini ada salah, itu kurangnya 2 kali. Kita bikin kurung. Oh maaf, sorry, ada typo. Cek Ctrl V, terus habis itu kita bikin nah, setelah itu nampak di sini bahwasannya data ketiga atau which yang mana data tinggi dari ketiga itu 145 itu pada data ketiga gitu, urutan ketiga. Lalu mungkin selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, yaitu masih Angga nih Kak. Selanjutnya apa, Pindah? Lanjut aja Kak, lanjut sampai membuat tabel nanti Kakak. Pembuat tabel Angga aja deh. Angga aja Kak. Oh, yang dataku tuh ya? Iya. Oke. Kakak aja langsung Kak. Ya, lihat aja. Ya Kak. Mungkin selanjutnya itu akan mengenai which itu akan dijelaskan oleh Kak Siti Nuraisyah. Kepada Kak Siti Nuraisyah dipersilakan. Oke, selanjutnya untuk mengenai which. Nah, untuk which ini juga bisa kita lihat untuk nilai minnya dengan menekan kata which, kemudian buka kurung, kemudian tinggi, kemudian sama dengan 2 kali, kemudian min, kata min, tinggi, kemudian enter. Nah, dapatlah nilainya pada 3 gitu. Yaitu pada nilai terendah itu atau nilai min itu pada urutan ketiga. Nah, kita juga bisa untuk max-nya seperti min, cuman kita ganti dengan kata max. Nah, dapatlah nilai max itu terdapat pada urutan keempat. Nah, untuk selanjutnya untuk sort. Nah, sort ini dengan menggunakan kata sort. Kemudian buka kurung tinggi. Kemudian enter. Enter. Nah, jadilah untuk insert ini untuk mengurutkan datanya dari yang terendah hingga tertinggi. Nah, kemudian kita juga bisa dengan menekan tinggi, kemudian panah ke arah kanan, kemudian strip, kemudian sort, buka kurung tinggi. Kemudian enter. Kemudian tekan tinggi. Baru enter. Nah, seperti tadi, ini adalah salah satu cara keduanya. Nah, berikutnya kita bisa mengurutkan data dengan kata, misalnya kita untuk mengurutkan warna, bisa kita ketik warna, kemudian tanda panah ke arah kanan, kemudian strip, kemudian tekan C, buka kurung. Untuk katanya bisa kita kasih kutip 2 merah, misalnya.
kemudian koma, kutip lagi, kemudian kuning, kemudian biru, kemudian hijau. Nah, kemudian kita enter. Kita ketik warna, kemudian enter. Nah, di sini dia akan menunjukkan data-data yang telah diinput. Nah, selanjutnya kita bisa dengan menggunakan warna tinggi dan panjang dengan cara ketik dataku, panah kanan, kemudian data titik frame, kemudian buka kurung, warna, koma, tinggi, panjang, kemudian enter, kemudian enter, kemudian ketik dataku. Bentar Kak, ini kayak agak salah data Kak, kalau misal, tapi coba dulu Kak, kayaknya ini bakal error pasti Kak. Kenapa error? Kalau misalkan kan warna ini kan ada 4 nih Kak. Kalau misalkan tinggi, panjang tuh 5. Nanti kalau misalkan dibikin tabelnya error gitu Kak. Atau coba aja dulu Kak. Coba enter aja dulu. Bentar. Nah, mungkin kita ubah dulu warnanya Kak. Lagi. Warnanya. Ini kayak hapusnya gimana ya? Kita bikin warna variabel baru. C mungkin salin aja. C kurung kita tambah nilainya tuh putih. Nah, putih. Terus udah keganti udah formatnya 1.25 gitu. Baru kita masukin yang dataku ini. Ya harus sama banyak datanya. Data tinggi panjang. Objek panjang astagfirullahaladzim, panjang nggak ada berat. Berarti ulang baru aja nih. Berat ya? Berat. Oh, berat. Nah, ini tabel. Ketik kemudian baru enter. Terus habis itu kita ketik dataku, bisa enter. Nah, dapat di sini bisa dapat kita lihat akan tersusun warna dan parameternya. Nah, mungkin saya akan melanjutkan kembali karena waktu tinggal 4 menit lagi. Jadi untuk melihat kolom dari data tinggi kita bisa ketik dataku strip dataku strip tinggi. Nah, maka akan dapat data yang diambil dari tabel ini data tinggi aja gitu. Nah, untuk melihat baris dan kolom dari suatu nilai kita bisa lihat dataku. Itu kita kurung siku. Tuh misalkan pengen lihat dari data baris ke-3 kolom ke-1. Kolom ke-3 aja lah. Nah, maka nilainya adalah 55. Kita bisa ngecek di sini bahwasannya
eh, nilai dari kolom 3 baris ketiga itu adalah 55. Nah, oke, bisa lanjut, Kak. Oke, selanjutnya yang core itu untuk menentukan apa kemarin, Kak? Apa, Kak? Kode core. Core. Core itu untuk apa? Untuk melihat korelasi panjang dan tinggi. Nah, ya, kalau kita berarti di sini untuk melihat korelasi tinggi dan berat kan? Ya. Core. Berarti untuk kita core buka kurung dataku simbol ya, kemudian tinggi, koma, dataku berat. Kemudian enter. Nah, didapatkan hasil nilai korelasi antara tinggi dan berat ini min 0,8151683. Nah, untuk selanjutnya untuk plot, kita bisa ketik plot. Kemudian buka kurung, tinggi, koma, berat. Enter. Keluar kan? Nah, di sini kita bisa lihat plot antara berat dan tinggi. Nah, untuk selanjutnya apa lagi, enggak? Angga belum ya, selanjutnya untuk membuat script. Nah, untuk bikin script itu tuh kita bisa bikin seperti di Word biasa. Di script ini bisa dihapus seperti ini. Nah, ini bisa dihapus ke kolom selanjutnya. Tetapi dia beda dengan konsol. Kalau konsol itu ada hasilnya. Kalau script itu tidak bisa dihitung gitu. Nah, mungkin segitu saja. Nah, untuk menyimpan filenya itu kita bisa klik file, lalu kita klik save as, dan bisa kita save dalam bentuk txt. Dan file video akhir. Nah, mungkin sekian dari, dan jangan lupa untuk formatnya itu adalah txt. Dan mungkin untuk menutup, sekian dari hasil video penayangan